Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan Pak. di-mute kembali. Oke, pertemuan 8 itu mengenai transformasi tegangan. Di sini karena materinya banyak, jadi di sini saya bagi dua. Pertemuan 8 di bagian 1, nanti di pertemuan 9 ke bagian 2. Nah, yang pertama yaitu mengenai plane stress atau bidang tegangan. Di mana apabila secara 3 dimensi, di sini ada 3 sumbu yaitu X, ada sumbu Y, sigma Y, terus kemudian nanti ada sigma Z. Nah, di mana apabila sigma Y atau pada sumbu Y itu terjadi tegangan geser, maka di sini ada tau YX atau tau yang menempel pada bidang Y. Kemudian arah tegangan atau arah tegangan gesernya itu searah dengan sumbu yang X ini. Maka di sini dinamakan tau YX. Begitu juga dengan tau XY, di mana X-nya itu adalah menempel pada bidang X, menempel pada sumbu X, kemudian arah tegangan gesernya itu searah dengan sumbu Y. Nah, ini yang sebelah kanan. Oh ya, ini materinya bisa kalian cek di bukunya Ferdinand Beer ya. Kemudian yang sebelah kanan bawah di sini ada sigma X aksen. Sigma X aksen, oh ini harusnya ada ini. Nah, di sini yang digambar 7.3, apabila dalam satu tadi 3 dimensi, kemudian ditransformasikan menjadi 2 dimensi, seperti yang kalian lihat di contoh sebelumnya, apakah misalnya contoh dari plane stress-nya itu di sebelah sini, atau ada juga yang irisan di bagian ujungnya sebelah sini ya. Nah, sebagai contoh misalnya di bagian bidang ini, di mana arah gayanya sudah ditentukan, terus kemudian arah tegangan gesernya sudah ditentukan. Kemudian stres yang terjadi di sini apabila misalnya ada F1 sampai dengan F6. Kemudian di gambar 7.4 ini adalah satu contoh plane stress pada silinder atau permukaan yang berbentuk silinder. Jadi sama seperti yang tadi, tapi di sini tumpuan atau di bagian ujungnya itu menempel pada sebuah mekanisme fix ya, atau cantilever. Di sini sama seperti tadi, ada arah gaya, kemudian ada tegangan geser, kemudian force yang terjadi ada F2 dan F1. Ini sama ya, bentuknya sebagai sampel untuk ada plane stress yang terjadi di sebelah sini. Nah, ini kalau di kehidupan sebenarnya, ini kita bisa menentukan apabila misalnya pada sebuah sambungan, ini sebelah sini, kalau misalnya sebuah sambungan misalnya sebelah sini, nah kira-kira tegangan yang terjadi di sebelah sini seberapa banyak, berarti kekuatan sambungannya harus seberapa besar. Kemudian material yang dibutuhkan harus berapa, itu juga bisa ditentukan. Nah, apabila contohnya yang di bagian tengah yang sini, ditentukan tegangan geser dan tau dan sigmanya, tegangan geser atau tegangan tariknya atau tegangan bending. Nah, di sini bisa ditentukan pada saat kita menentukan sebuah benda atau sebuah beban di sini. Nah, makanya kita bisa memperkirakan benda itu maksimal harus berapa bobotnya supaya tidak terjadi kegagalan pada di section atau di plane stress di bagian sini yang merah ini. Kemudian kita lanjutkan. Gambar yang 7.2 itu apabila kita gambarkan dalam diagram Cartesius, itu ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z,
di mana masing-masing kalau sumbu Y ini kita definisikan dengan sigma Y, kemudian sumbu X dengan sigma X, sumbu Z ada nanti sigma Z. Tadi sudah dijelaskan mengenai tegangan geser. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan theta, sudut theta. Sudut theta yang di sini dinamakan jika pada saat suatu benda itu mengalami force, berarti dia mengalami geser atau pergeseran satu bidang. Nah, di mana bentar. Oke, di mute kembali. Saya lanjutkan. Ini sudut theta yang di sini adalah pada saat benda itu mengalami force, kemudian dia mengalami pergeseran struktur, kemudian setiap bidangnya itu didefinisikan bergeser dari Y menjadi Y aksen, kemudian dari Z menjadi Z aksen, kemudian dari X dari X bergeser menjadi X aksen. Begitu juga dengan tegangan gesernya. Tegangan gesernya juga bergeser, definisikan menjadi tau X aksen, Y aksen. Untuk mendefinisikan hasil dari force tadi, saya definisikan misalnya untuk mencari sigma X aksen atau plan pada sumbu X aksen. Itu kita definisikan bahwa sigma X aksen yaitu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2 ditambah sigma X dikurangi sigma Y bagi 2, kemudian dikalikan dengan cos 2 theta. Kemudian ditambahkan dengan tegangan gesernya itu tau XY sin 2 theta. Nah, ini kurang lebih untuk yang bawahnya sama. Ini masih secara konsep. Kemudian selanjutnya setelah memahami plane stress pada satu mekanisme, ini kita harus menentukan principal plane atau plane utama dan principal stress atau stres yang utama. Nah, di sini kenapa dinamakan principal yaitu yang tadi setelah dia bergeser menjadi sigma Y aksen, sigma X aksen ataupun sigma Z aksen. Ini yang dinamakan plane atau dengan sumbu yang baru ya, yang prinsipal ya. Nah, di gambar yang ini kita lihat bahwa ditentukan bahwa yang sumbu yang pertama adalah misalnya sigma X aksen dan kemudian yang kedua adalah tau X aksen, Y aksen. Jadi sini bisa menentukan bahwa semakin bergerak ke arah kanan itu menentukan dalam bentuk tegangan. Tegangan atau stres ya. Nah, sedangkan untuk yang secara vertikal di sini ditentukan dalam tegangan geser ya. Atau shear. Nah, yang kalian lihat di sini adalah dalam ilustrasi yang dinamakan dengan lingkaran Moore atau Moore circle ya. Nah, di mana dalam lingkaran Moore itu ada beberapa komponen utama, yaitu pada di sini ada lingkaran. Lingkarannya itu memiliki jari-jari atau R, di mana R ini ditentukan pada satu sudut tertentu. Nanti di sini ada 2 theta. Nah, di mana 2 sudut ini untuk menentukan yang dinamakan adalah sigma X aksen. Sigma X aksen atau yang terjadi
yang terjadi aktual pada satu plane stress tadi. Kemudian di bawah ada sigma maksimum, yaitu yang kemungkinan yang terjadi tegangan maksimum yang terjadi pada tadi plane stress. Kemudian apabila setelah diketahui sigma maksimum, maka tidak ada tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sigma maksimum. Kemudian ada juga sigma minimum di sini. Sigma yang terjadi di sini didefinisikan di awal lingkaran, kalau yang maksimum itu di akhir lingkaran. Di mana nilai tengah dari titik O, ya kalau yang tadi titik O ke titik B, bentar, saya mute kembali. Nah, semuanya diawali dengan titik O. Titik O ke arah titik yang B itu didefinisikan minimum, kemudian titik O ke arah A atau ini yang maksimum, kemudian titik O ke arah tengah atau titik C itu dengan sigma average atau rata-rata. Nah, ini yang selanjutnya adalah sigma x aksen, itu tetap dari titik O atau yang tengah ini. Izin Pak, maaf. Oh ya. Sorry. Ini di saya kok sama teman-teman screen-nya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, saya ulangi ya. Ya, ini tadi saya ulangi. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini di slide ini ada principal plane dan principal stress, di mana plane yang dimaksud adalah plane setelah mengalami pergeseran, di mana tadinya sumbunya X, Y, Z, kemudian di sini ada aksennya, sigma X aksen. Kemudian ini itu kan untuk tegangan ya, baik itu tarik ataupun compression atau tekan. Nah, di sini ada tahu X aksen, Y aksen, atau di sini tegangan geser. Shear ya, tegangan geser. Nah, di sini lebih ke stres, di mana stresnya itu tarik atau tekan ya, compression. Nah, di mana hal yang penting yang perlu diketahui yaitu ada semuanya dipusatkan pada titik 0. Di mana titik 0-nya di sini titik O ke titik B yang ada lingkaran di sini. Lingkarannya memiliki jari-jari R, di mana R-nya itu membentuk satu sudut. Di sini nanti ada 2 theta. Nah, setelah bergeser sebanyak 2 theta, dia ke titik M, di mana titik M ini jika jarak dari titik O yaitu dinamakan sigma X aksen atau si tegangan yang terjadi aktual ya pada mekanisme atau pada studi kasus. Kemudian ada juga titik tengah yaitu titik C, titik tengah dari lingkaran. Ini kita namakan dengan sigma average atau rata-rata ya, tegangan rata-rata. Kemudian dari titik O ke titik B itu kita namakan dengan sigma minimum atau tegangan minimum yang kemungkinan terjadi atau yang dapat diminimumkan pada satu mekanisme atau studi kasus tersebut. Kemudian tegangan maksimum yang mungkin terjadi itu di sini didefinisikan pada titik A. Nah, nanti ada angkanya juga. Kemudian apabila tadi setelah mengalami 2 theta sudut, kemudian di sini ada tegangan geser yang terjadi aktual, yaitu dari sumbu tengah itu ke titik M atau ke titik yang terjadi. Di sini adalah tegangan geser yang terjadi. Nah, lingkaran dengan sumbu principal plane dan principal stress di sini itu biasa digunakan yang dinamakan dengan Mohr circle atau tegangan geser. Nah, kemudian di bagian yang bawah ini definisikan pada saat yang tadi itu didefinisikan dengan
dua tetanya ke arah atas bergerak, nah ini bisa digerakkan ke arah bawah, ini dinamakan dengan titik N. Nanti ada lagi penjelasannya di mana titik N itu kurang lebih itu senilai dengan yang jarak yang titik N. Sumbu atau panjangnya sama, ada sigma average, sigma minimum, dan sigma maksimum. Oke, dilanjut. Silakan di mute. Nah, untuk yang persamaan di sebelah kanan, sudah. Oke. Untuk persamaan yang di sebelah kanan, ini bisa didefinisikan bahwa untuk menentukan nilai dari sigma average, nah, ini di buku Ferdinand Beer, ini saya kutip, untuk awal dari perhitungan rumus kenapa bisa seperti ini, nah itu ada di persamaan-persamaan sebelumnya. Di sini saya langsung menjelaskan bahwa dari himpunan yang sudah didefinisikan di persamaan 7.9, di sini ada ditentukan sigma average dan R-nya. Kemudian dari R-nya itu atau bisa didefinisikan ke bentuk yang lain jika disubstitusi dengan persamaan di sebelumnya. Itu bisa dicek nanti di buku Ferdinand Beer. Nah, dari grafik atau lingkaran Moore di sebelah kiri ditentukan bahwa secara konsep bahwa sigma maksimum yaitu sigma average ditambah dengan R. Ini yang ini ya. Kalau kita ketahui kalau R-nya itu panjangnya dari sini ke sini, berarti dia senilai dengan panjangnya dari C ke sini juga. Nah, itu makanya sigma maksimum yaitu R ditambahkan sigma average itu dasarnya, atau sigma minimum atau yang di titik yang ini, yang titik jarak dari O ke B, itu bisa didefinisikan sigma average dikurangi dengan R. Atau jika disubstitusi tadi ke persamaan sama sebelumnya, itu sigma maksimum dan sigma minimum itu diketahui dari sigma X tambah sigma Y. Nah, sigma X dan sigma Y ini itu ditentukan yang dari sini. Dari gambar, kemudian plus minus itu untuk menentukan maksimum dan minimum, kemudian tinggal diinput ke nilainya. Nanti ada contohnya. Sehingga untuk menentukan dari lingkaran Moore tersebut ke principal stress, ini sama tadi ada theta P, 2 theta P ya, 2 theta P, kemudian sigma maksimum, kemudian ada minimum. Ini untuk menjelaskan dari lingkaran Moore ke bentuk plane stress atau principal stress. Kemudian maksimum shearing stress-nya diketahui di sini sejauh ke arah bawah. Di sini tadi ada theta P, kalau yang ke bawah ini theta S. Nanti ada contohnya juga. Di mana tangan 2 theta P, di sini 2 tegangan geser dari XY dibagi dengan sigma X kurangi sigma Y. Begitu juga dengan 2 theta S yang digambar 7.10 minus sigma X dikurangi sigma Y dibagi dengan 2 tau X. Nah, kalau yang tadi untuk menentukan stres maksimum, nah ini menentukan shear maksimum. Di mana shear maksimumnya adalah akar dari sigma X dikurangi sigma Y per 2, kemudian pangkat 2, ditambah dengan tau kuadrat XY. Nah, ini untuk menentukan bahwa sigma aksen itu ekivalen dengan sigma average, atau sigma average-nya itu yang dari gambar kita ketahui sigma X ditambah sigma Y itu dibagi dengan dibagi 2. Ini sigma X sigma XY itu yang ini ya. Ini X, ini X. Ini kalau nggak salah.
Nah, ini ada contoh satu. Contoh satu misalnya pada satu mekanisme atau studi kasus ini sudah ditentukan bahwa pada gambar yang di samping di sini ada arah gaya sebanyak 10 megapascal itu ke arah bawah sehingga dia mengalami kompresi ya, kompresi. Kemudian terus arah gaya ke arah luar sehingga dia mengalami strain atau tarik dia ke arah luar itu 50 megapascal dan mengalami tegangan geser sebanyak 40 megapascal. Nah, kemudian yang dicari adalah yang A principal plane, yang kedua principal stress, yang ketiga yaitu yang C-nya itu adalah maksimum shearing stress pada normal stressnya. Untuk pengerjaannya, yang pertama adalah menentukan principal stress. Nah, ini kita ketahui bahwa arah dari tegangan X yang kalian cari di yang diketahui di gambar 1 secara garis X itu kan 50 yang ini ya. Ini kan X ya. Ini Y. Nah, ini tau ya karena geser kan. Nah, ini kita masukkan 50 itu ke arah luar dia mengalami perpanjangan, makanya disebut ditambahkan tandanya adalah plus. Kemudian arah Y dia mengalami compression, maka tandanya adalah minus. Kemudian geser arah geser ke arah kanan itu positif. Kemudian 40 megapascal sama dari situ kita substitusi untuk mencari mengalami beberapa pergeseran setelah mengalami tegangan geser. Maka kita cari di sini adalah theta P-nya. Ini ya. Theta P itu secara rumus tadi kita masukkan dari 2 kali tegangan geser dibagi dengan sigma X dikurangi sigma Y. Nah, di sini kita input ternyata nilainya 80 dibagi 60. Nah, karena di sini ada tangan, kemudian kita keluarkan tangannya berarti kita berarti jadi tangan inverse ya. Tangan inverse 80 per 60. Atau ak tangan kalau di kalkulator beda-beda ya. Ada yang ak tangan, ada yang menggunakan tangan inverse. Kemudian setelah itu jangan lupa diubah menjadi degree. Itu kan ada settingannya ya, ada settingan degree, ada yang tidak ya. Supaya muncul, silakan bentar di mute kembali. Oke, setelah muncul sudutnya, kemudian dibagi 2 karena kita mencari theta P-nya. Kemudian secara keseluruhan kalau 180, kalau misalnya ini untuk yang sudut lainnya ya, untuk menentukan 180 derajat ditambah dengan theta P-nya. Jadi kalau 180 derajat berarti dari sini ke sini. Oke, lanjut. Kemudian setelah yang A diketahui principal plane. Principal plane itu maksudnya setelah menentukan theta P, tadi kalian gambar ini ya, bentuk yang gambar 2 tadi yang B. Gambar 2 ini berarti yang principal plane selesai. Ditentukan arah gayanya, yang ini yang X. Ini yang Y ya. Yang 30. Oh iya, yang 30 yang bawah dari bawah nanti gitu. Ini kita masukkan yang theta P-nya saja. Nah, kemudian untuk principal stress tadi baru plane untuk menentukan plane sudut. Nah, ini dari rumus sebelumnya ada sigma X, sigma maksimum minimum kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Kemudian ada plus minus. Kemudian diketahui bahwa 20 per 70 maka 70 itu maksimum, 20 min 50 yaitu minus 30 itu adalah minimum. Kemudian jangan dulu ya. Oke. Kemudian dari nilai 70 tadi, yang 70 ini kita input ke dalam gambar yang gambar 2. Di
sini ada sigma maksimum itu 70, kemudian sigma minimumnya disimpan minus 30. Karena minus 30 dia kan mengalami compression ya. Makanya di sini arahnya ke arah bawah, ini arahnya ke arah luar. Oke. Kemudian sigma x aksen yaitu dari persamaan sebelumnya tinggal dimasukkan. Ini yang 50 megapascal dikurangi 10 megapascal yang arah Y. Kemudian 50 ditambah tadi 50 plus 10 ada cos theta P-nya. Sorry, cos 2 theta P ditambah 40 sinus 2 theta P. Nah, ini tinggal diinputkan, disubstitusi nilainya. Kurang lebih nilainya 70 megapascal. Seperti kita ketahui tadi 70 megapascal yaitu adalah maksimum. Atau kita di sini bisa definisikan bahwa sigma x aksen itu senilai dengan sigma maksimum. Oke. Terus selanjutnya ya, selanjutnya dari pertemuan dari yang sebelumnya ini kita tentukan yang B, yang A dan B sudah, kemudian mencari maksimum shearing stress dari rumus sebelumnya, dimasukkan, diinputkan nilainya, nilai yang sigma X, sigma Y, kemudian ditentukan hasilnya adalah 50 megapascal. Nah, maka di sini dikasih keterangan bahwa jika ternyata hasilnya itu adalah sigma maksimum dan sigma minimum itu memiliki tanda yang berbeda, maka di sini direpresentasikan atau ditunjukkan bahwa nilai dari maksimum dari shearing stress, maksimum shearing stress adalah 50 megapascal. Nah, di sini digambarkan langsung ke gambar ketiga. Gambar ketiga yang atas. Nah, ini. Nah, jadi ini plan-nya tadi dibagi, yang ini dibagi. Kemudian tadi sigma X, ini sigma Y, maka sigma maksimumnya misalnya ke arah ke sini. Terus diketahui bahwa tadi theta S adalah theta P dikurangi 45, maka ini tandanya minus 18,4 derajat, berarti ke bawah karena minus. Nah, di sini diketahui maka sigma average-nya sigma average ya, ini berbeda dengan yang tadi sigma X aksen. Nah, ini sigma aksen. Atau sigma average itu tinggal dibagi 2 saja. Sigma X ditambah sigma Y bagi 2. 50 dikurangi 10 bagi 2. Atau 20 megapascal. Diperjelas dengan di gambar D. Yang sigma rata-rata di sini ada 20 megapascal. Terus kemudian yang tadi hasilnya 50 megapascal yang tegangan geser maksimum. Terus ini sudutnya theta S-nya diketahui, kemudian theta aksennya itu yang sama kayak tadi. Itu 20 megapascal. Jadi di sini harus digambarkan pada satu plane, principal plane dan principal stress biar lebih diperjelas. Oke, saya lanjut dulu. Nanti ada tanya jawab. Ya, untuk yang soal yang kedua, di sini ada sebuah mekanisme. Di sini ada sebuah tiang berbentuk L, bentuk L kebalik ya. Ini menempel secara cantilever di bagian ujung, di mana di bagian ujung atas atau P dia mengalami force dari kiri ke kanan, panjang bagian atas 80 inch,
ke titik tengah B. Kemudian panjang keseluruhan adalah 10 tambah 4, 14 secara vertikal. Di mana untuk yang ditanyakan di sini adalah nah ini besarnya force di titik P tadi sudah ya 150 pounds pada ujung D. Kemudian di mana yang AB ini ya adalah diameternya itu 1,2 inci, 1,2 inci. Kemudian yang ditanyakan adalah pada poin A, yaitu normal dan shearing stress yang terjadi pada titik H. Titik H yang di bagian bawah ya. Kemudian yang bagian, bentar saya ambil air dulu. Ya, dilanjut. Nah, tadi normal dan shearing stress di titik H, di mana paralel terhadap sumbu XY ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian karena paralelnya di sini ditentukan sumbu X dan Y, nanti digambar diagram Moore atau di plane principal plane-nya itu XY. Nah, kemudian yang B adalah principal plane dan tentukan principal plane dan principal stress di titik H. Oke, untuk menjawabnya yang pertama ada strateginya itu yang pertama adalah menentukan force dan couple yang terjadi pada setiap titik ya, setiap section. Di sini ada titik A, B, dan D. Sehingga untuk mengkalkulasi, nah, yang poin-poin tadi itu untuk menghitung dari normal dan shearing stress-nya pada titik-titik tersebut. Nah, kita modelingkan bahwa titik C merupakan titik pusat dari tadi bagian H, section H yang kita cari. Di mana section H adalah di bagian yang ini. Kita akan hitung apakah di bagian H itu mengalami stres berapa banyak, tegangan geser seberapa banyak, sehingga nanti bisa kita tentukan aman atau tidak terhadap bahan yang digunakan atau pembebanan yang diberikan pada mekanisme ini. Yang pertama setelah ditentukan tadi ada 150 pounds ke arah dari kiri ke arah kanan, kemudian dicari dulu nilai dari T dan nilai dari momennya, torque dan momennya. Di mana torque-nya itu adalah 150 pounds yang bekerja P tadi dikalikan dengan 18 inch. 18 inch yaitu panjang dari titik D ke titik C atau ke titik B yang bagian atas sama saja ya. Itu nilainya adalah 2,7 kip inch atau kilopounds inch. Kemudian nilai momen, kalau sedangkan nilai momen adalah nilai P dikalikan dengan 10 inch. 10 inch adalah dari titik atas, yang titik B itu ke titik yang C. Sehingga nilainya 1,5 kilopounds inch. Halo? Oke, di-mute kembali. Ya, kemudian setelah di modeling dan dianalisis tersebut, kemudian dicari dengan nilai A. Nilai A-nya itu adalah sigma X, sigma Y, dan tau XY pada titik H. Nah, di sini kita cari bahwa sigma Y di pertemuan sebelumnya, pertemuan 4 atau pertemuan 5, kita sudah ketahui bahwa di sini nilai dari momen dikalikan dengan nilai dari nilai momen di C dikalikan dengan jari-jarinya. Di sini jari-jarinya 0,6 itu dari sini diameter ya. Ini kan diameter. Kemudian dibagi dengan momen inersia itu 1/4 pi dikalikan dengan R pangkat 4.
Oke, selanjutnya setelah dikalkulasi, kemudian ditentukan nilainya adalah sigma Y. Itu nilainya plus berarti ya. 8,8 KSI kilo per square inch. Kemudian nilai dari tau XY itu plus nilai dari T yang sebelumnya, yang di titik C, dikalikan dengan dari jari-jari, dibagi dengan nilai J. Di mana J-nya itu adalah polar moment of inertia, jadi setengah pi R pangkat 4. Ini nilainya. Ini untuk nilai nilai A, kemudian kita cari dengan nilai yang B adalah principal plane dan principal stress. Nah, nilai yang tadi kita substitusi ke nilai tangan 2 theta P. Tangan 2 theta P, mohon maaf, ini setelah yang A dicari, kemudian kalian buat ke dalam plane stressnya tadi ya. Plane stress di gambar 2 dan di gambar yang 3 ini. Ini general secara umum. Ini bergerak tadi keduanya tidak ada yang mengalami kompresi, semuanya mengalami strain perpanjangan. Terus kemudian dari gambar 2 ke gambar 3 di input nilai yang sudah dihitung tadi sebelumnya di poin A. Kemudian yang di B dicari tangan 2 theta P itu 2 tau XY dibagi dengan sigma X dikurangi sigma Y. Nah, ini di mana sigma Y-nya tadi sudah diketahui dan sigma X tidak ada tegangan yang terjadi, kan nilainya 0 karena searah dengan sumbu X. Kemudian hasilnya minus 1,8, kemudian di tangan inverse muncul minus 61,0 derajat. Maka yang dari sini theta P-nya adalah minus 30,5 derajat. Kemudian yang di sini untuk menentukan sudut dari arah kebalikannya, yaitu 119 derajat dibagi 2, 59,5. Kemudian substitusi nilai yang tadi itu untuk menentukan sigma maksimum dan sigma minimum ke rumus sebelumnya. Maka diketahui sigma maksimumnya itu 13,5 kilo square inch dan minimumnya adalah minus. Maka dari sini ditentukan langsung kita buatkan dalam plane bahwa ke arah maksimum itu 13,52, kemudian minusnya karena arahnya minus berarti dia mengalami kompresi. Nah, ini kan minus ya yang bagian bawah. Dia berarti arahnya arah kompresi. Dia mengalami penurunan atau pengurangan dimensi. Nilainya sama, ini 4,6. Karena minusnya dia ke arah kompresi, kalau ini mengarah ke perpanjangan karena positif. Ini lanjutan yang tadi, diagram Moore atau Moore circle, ini sudah kita ketahui tadi, di mana ini ada tambahan, yaitu dari titik C ke titik yang bawah, itu panjangnya itu kita ketahui bahwa itu nilainya adalah setengah dari sigma X dikurangi sigma Y. Atau panjang dari titik Y, titik Y itu adalah koordinatnya adalah sigma Y, tau XY. Nah, ini sama aja kayak koordinat X, Y. Kenapa ini? Ini arahnya arah ke sini, ini arahnya ke sini. Begitu juga dengan yang X. Nah, di sini apabila satu elemen tadi mengalami force, kemudian dia bergeser sejauh theta P, maka dia mengalami tadi adalah principal plane dan principal stress. Maka di arah plane-nya berubah menjadi bentuk yang di kanan. Nah, di sebelah sebelah gambar yang sebelah kiri, ini kita tentukan tadi ada yang
tadi adalah ada yang atasnya itu adalah theta P, yang ini adalah misalnya theta S. Nah, ini untuk menentukan arah sebaliknya. Arah sebaliknya dari pergeseran. Nah, di sini di sebelah kanannya, nah ini dijelaskan bahwa pada diagram, pada lingkaran Moore, ya, tadi jika tadi sebelah kanannya digambar menjadi bentuk sebelah kiri, nah ini sama saja dengan panjang dari Y dan X itu sama saja bergeser ke arah Y aksen dan X aksen. Sejauh mana mengalami pergeseran, yaitu sejauh 2 theta, sudut dengan 2 theta. Jadi dari gambar yang awal, yang di sini awal bergeser ke arah garis akhir. Nah, ini sejauh 2 theta, yang dimana sudutnya sudah kita tentukan atau kita cari sebelumnya. Nah, di bagian bawah di sini ada gambar 714. Ini ada ditambahkan dari yang atas itu ada tegangan aksen ini dan tegangan geser maksimum. Nah, pada gambar yang di A ditransformasikan ke dalam lingkaran Moore. Nah, kita ketahui bahwa kalau misalnya dari titik A ke titik C, berarti average. Titik A ke titik B, tadi minimum. Titik O ke titik A, berarti maksimum. Berarti dari titik ini ke titik sudut R, berarti dia T maksimum. Kalau R-nya di titik D, berarti maksimumnya di titik D. Tapi kalau R-nya bergeser di sini, berarti di tegangan gesernya berarti sejauh yang di sini. Nah, apabila tidak mengalami tegangan geser, berarti dia di sini, di titik A, berarti nilainya 0. Seperti itu. Nah, sebelah kanan ini dijelaskan bahwa apabila tegangan gesernya itu searah jarum jam, ini, tegangan geser searah jarum jam sehingga dia bergerak ke arah kanan, maka dia posisinya itu ada di bagian atas atau bergerak ke bagian atas, sudutnya bagian atas. Tapi jika sebaliknya arahnya itu berlawanan ke arah jarum jam atau bergerak ke arah kiri, dia ada di bagian bawah. Itu untuk plotting untuk tegangan geser di lingkaran Moore. Nah, ini ada contoh soal nomor 3. Nah, dari gambar dari soal 1 tadi itu yang sudah dihitung, kita cari nilai dari lingkaran Moore-nya. Ini sama nilainya dengan contoh yang 1 tadi, 10 megapascal. Ini dia mengalami compression ceritanya. Kemudian ini mengalami tension 50 megapascal dan ini gesernya 40 megapascal. Yang dicari itu yang pertama dibentuk dari lingkaran Moore, yang kedua adalah tentukan prinsipal stres, dan ketiga adalah menentukan maksimum shearing stress. Nah, yang pertama merekonstruksi atau membuat lingkaran Moore, kita harus cari dulu bahwa ada sigma average, itu rumusnya tadi X tambah Y arahnya, yang ini arah Y, ini arah X. Kemudian dibagi 2, nilainya 20 megapascal. Kemudian nilai CF, Fx. Nah, ini sebenarnya poin bantuan untuk menentukan di lingkaran Moore sesudahnya. Dimana di gambar yang tadi soal di input ke sini, ini 40 megapascal, 50 megapascal, 10 megapascal. Ini sama seperti yang tadi. Kemudian dari sini di input ke sini. Kemudian diketahui bahwa tadi adalah 70 megapascal adalah maksimum, maka kita gambar dari titik O ke titik ujung yang A itu 70. Bisa kita lihat di sini dari O ke titik A ini 50. Ke titik ini nih. Ini ke titik ini itu 70. Kemudian menentukan sigma minimum itu minus 30, yaitu titik O ke titik B. Nah, ternyata karena minus berarti dia bergeser ke arah
kiri. Ini 30. Ini untuk menentukan yang tadi. Nah, di sini ada sigma average. Sigma average kita ketahui bahwa titik O ke arah titik C itu nilainya 20 megapascal. Ini dari titik O ke arah titik C. Itu 20. Kemudian di sini ada tambahan nilai dari C ke F. C ke F itu adalah panjang R yang terjadi ya. Karena sepanjang R yang terjadi berapa? Nah, ini panjangnya ditanyakan bahwa 50 dikurangi 20. Itu dapatnya dari ini. Yang tadi karena 50 itu adalah panjang X-nya, kan tadi panjang X-nya 50 ya. Mana sih? Ini. Nah, panjang X-nya 50. Kemudian 50 dikurangi panjang 20. Jadi nilainya ini 30. Kemudian nilai F ke X. Nilai F ke X kita tentukan nilainya berarti 40 itu ya setara dengan yang nilai yang di bagian atas. Kemudian tadi pertanyaannya kalau misalnya 40 itu dari mana Pak? Nah, kita lihat di sini adalah tegangan geser, tau. Di mana taunya itu 40 megapascal dapat dari soal. Karena sumbunya adalah sigma X dengan tau. Tau. Kemudian mana lagi yang perlu diketahui? Berarti kita harus mencari nilai R ya. Di mana sudut tetanya dulu yang di bagian R-nya ya benar. Ini yang R di bagian ini, R-nya berarti sudut kemiringan ya. Berarti tinggal menggunakan Pitagoras saja. Akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Terus kemudian setelah diketahui gambar yang di atas, kemudian dicari nilai dari sudutnya. Sudut theta P itu berapa? Kemudian tinggal dicari. Kalau digambarkan kan, nah theta P itu adalah yang ini ya. 2 theta P atau theta P sini. Maka Fx dibagi dengan CF. Sama dengan 40 bagi 30. Kemudian di tangan atau tangan inverse, hasilnya 53,1 dibagi 2. Yaitu 26,6 derajat. Nah, untuk yang soal nomor 3, maksimum shearing stress itu karena tadi harus dipotong sebanyak 45 derajat sesuai dengan soal. Sesuai dengan yang konsep di awal. Kemudian diketahui bahwa di sini ditentukan ada nilai O ke A, kemudian O ke D, dikecil. Kemudian nilai R atau nilai theta maksimum itu 50 megapascal. Kemudian tadi sudah ditentukan nilai average-nya. Nah, kemudian dari situ digambarkan untuk maksimum shearing stress-nya. Maksimum shearing dari gambar yang tadi, yang ini dimasukkan. Kemudian sudut theta P-nya tadi sudah diketahui. Kemudian tadi karena dipotong 45 derajat, dia bergerak ke arah sini. Kemudian sigma maksimumnya tadi 70 megapascal dari yang hasil ditentukan tadi. Maksimum ya. Maksimum itu dari O ke A kan tadi. Mus minimumnya itu 30. 30 itu ke arah kiri negatif. Karena negatif berarti dia sifatnya kompresi atau mengalami tekan pengurangan dimensi. Sini. Sudutnya tadi sudah diketahui, kemudian sehingga muncul tegangan maksimumnya itu adalah sebanyak jari-jari ya di ujung, tapi yang tegangan yang terjadi itu yang di sini. Dari titik sini ke titik sini, ke titik X itu. Oke, karena pertanyaannya adalah maksimum shearing stress, kemudian digambarkan ke sini maksimum shearing stress-nya 50 dari gambar lingkaran Moore itu seperti ini.
Kemudian untuk lingkaran Moore yang contoh yang konsep yang kedua. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, Aldi Sulaiman mau bertanya? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sebetulnya pertemuan 8 adalah 1,5 ya nilainya. Materinya 1,5, nanti setengahnya lagi dilanjut di pertemuan 9. Nah, ini diagram lingkaran Moore yang konsep yang kedua. Nah, ini diketahui bahwa pada satu bidang plane yang X, kemudian dia mengalami P itu force, kemudian mengalami sigma X terhadap sumbu X. Nah, kemudian digambarkan ke gambar yang B, lingkaran Moore itu seperti ini, kemudian digambarkan pada maksimum shearing stress di sini. Maksimum shearing stress tadi jika digeser 45 derajat ya. Atau digeser atau dipotong secara melintang. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran Moore di sini memperlihatkan untuk mengecek aksial load atau tegangan aksial secara horizontal maupun vertikal, dan juga pada torsional load atau pada saat pembebanan secara diputar. Di mana di sini kita ketahui bahwa sigma X sama dengan P per A. Ini rumus dari yang kalian ketahui di fisika adalah force itu kalau misalnya dalam satu bidang itu dia mengalami force P, maka A-nya itu adalah luas area di sini. Itu untuk menentukan sigma X. Kemudian di sini ditentukan bahwa pada X dan Y, R-nya itu adalah nilai P dibagi dengan nilai 2A. Ini Pak, ini dari mana nilai ini? Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan rumus yang di sebelumnya. Itu tinggal nilainya disubstitusi. Atau bisa saja kita cari di gambar yang di sini, yang di gambar yang di nomor 2. Di mana kalau sigma X-nya itu adalah P bagi 2, sigma X-nya itu P per A. Oke. Saya mute dulu. Assalamualaikum. Oke, dilanjut. Kalau misalnya sigma X-nya adalah P bagi 2, maka R-nya itu kan setengah ya. Setengah berarti nilainya berarti setengah sigma X sama dengan P per A. Nah, ini kalau kita substitusi berarti sigma aksen ya. Sigma aksen itu kan setengah dari X berarti P dibagi 2A. Nilai setengahnya dikali ke sini. Oke, kemudian konsep yang berikutnya, pada saat mengalami torsion di gambar yang A, nah ini bisa didefinisikan adalah sigma X sama dengan sigma Y sama dengan 0. Kemudian tegangan gesernya sama dengan tegangan maksimum atau senilai dengan torsion di titik C dibagi dengan polar moment of inertia atau J. Kemudian nilai R-nya ini adalah nilai TC dibagi dengan J, atau nilai yang tadi ya, maksimumnya itu setara ini nih. Ini adalah nilai maksimum dari C ke nilai Y. Itu bisa kita tentukan kalau yang maksimumnya sebanyak R sama saja berarti segitu ya. Kemudian untuk menentukan sigma maksimum minimum secara kurang lebih adalah plus minus dari TC dibagi J atau plus minus dari R ya.
Ini dari torsional tadi kan axial load. Nah, ini torsional load didefinisikan ke Mohr circle atau lingkaran Mohr. Kemudian elemennya pada principal stress. Setelah dia mengalami geser ya. Nah, oke, ini ada contoh 4 dan contoh 5, ada 2 contoh lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Mau nanya tadi, Pak, yang sebelum contoh soal 3 kan ada Mohr circle 1, itu rumusnya. Ya, gimana? Rumusnya itu yang yang sigma X aksen atau sigma X saja, Pak? Bentar, yang mana ya? Mohr circle 2, 1. 1, Pak. Ini yang ini. Iya, ini, Pak. Yang mana ya? Yang kanan atas, Pak. Yang X. Yang ini. 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 Iya. Ini X nih. Yang ininya, Pak, X dalam kurung sigma X aksen atau X aja itu, Pak? Yang titik X. Oh, yang ini. Sorry. Ini ya, ini ya? Iya, Pak. Ya, ini X. Ini panjang X di panjang X. Nah, kalau yang ini sebenarnya X sama, cuman karena arahnya untuk membedakan di Y, jadi sebenarnya ini X juga sih. Karena ini kalau misalnya ini, kenapa ini tidak didefinisikan di sigma X atau Y? Karena ini sebenarnya untuk membedakan kalau yang X itu kita ini titik X, ini yang atas itu Y itu sigma Y, gitu aja sih. Hanya membedakan gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Mungkin saya lanjutkan dulu ya untuk mengejar waktu. Contoh soal nomor 4, aplikasi dari yang tadi. Soalnya mirip ya. Ini ada keduanya tension. Tension di sini 60 megapascal tension, tarik ke luar, dan 100 megapascal X itu tension, dan 48-nya itu arahnya berbeda dengan di soal sebelumnya. Ini arahnya berlawanan 48. Nah, ini yang ditanyakan adalah tadi principal plane dan principal stress. Yang kedua adalah komponen elemen jika, nah di sini ada contoh, misalnya jika yang kita tentukan itu berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 30 derajat. Nah, ini 30 derajat berarti ke sini ya. 30 derajat. Maka strategi yang pertama yang dilakukan adalah menentukan 2 poin utama pada titik atau pada lingkaran Mohrnya itu untuk mengenerate dari lingkarannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 2 poin utama itu apa? Nah, ini kita cek bahwa kita setidaknya harus mencari yang dinamakan sigma average, itu titik O ke titik C. Nah, kalau yang R itu yang ke titik yang terjadinya ya. Ke titik tegangan yang terjadi. Oke, dari sini sigma average atau sigma O ke C, mana ya? Nah, sigma average ini O ke C itu sigma X ditambah sigma Y dibagi 2. Makanya tadi dari atas dari soal ditentukan bahwa semuanya mengarah keluar atau mengarah ke perpanjangan, bukan mengarah ke compression. Berarti semuanya nilainya positif. 100 tambah 60 bagi 2 adalah 80 megapascal. Kemudian nilai R sama seperti yang di contoh sebelumnya. Di sini kita ketahui bahwa ada tambahan titik yaitu titik F dan titik C, kemudian ada titik X. Nah, di sini ketahui bahwa panjang dari
CF ini di soal sebelumnya itu adalah kita ketahui CF-nya itu 20. 20-nya kita nah sih 20 pangkat 2 ditambah dengan fx itu 48. Nah, ini untuk 48 kan tegangan geser. Nah ini 48 itu adalah tegangan geser dan 100-nya itu adalah sigma x. Sama tadi yang saya sudah bilang tadi, sigma x, tau xy. Maka sigma x-nya itu adalah yang di soal. Lihat di soal itu sigma x-nya itu 100 megapascal, terus tegangan gesernya adalah 48. Berarti kita ketahui bahwa panjang dari O ke titik yang ini, ke titik F, sini, itu adalah 100, karena koordinatnya 100,48. Berarti panjang koordinatnya 100, berarti otomatis panjang CF yang di sini adalah 80 diambil 100 diambil 80, maka selisihnya adalah 20. Makanya itu di sini CF-nya itu adalah 20 pangkat 2. Kemudian fx-nya dari mana? Fx itu kita lihat ini adalah panjang fx itu kita lihat di sini. Ini yang satu, yang ini panjang yang ini ya. Nah, panjang fx itu adalah ini kan 48 ke titik ini, dan yang titik ujung ini adalah titik R-nya, berarti kan? Berarti titik R-nya. Makanya itu untuk mencari nilai miringnya, kemiringan. Nah, di mana nilai fx tadi diketahui adalah 48 dimasukkan ke dalam sini 48 pangkat 2. Kemudian hasilnya nilai R-nya 52 megapascal. Nilai R yang sisi miringnya. Kemudian nanti kita bakal cari apakah nilai R-nya itu merupakan tegangan geser maksimum yang di titik yang keduanya ini yang maksimum. Apakah ini sama dengan nilai dari R? Sorry, bukan R, apa tadi? Fx ya. Ini. Nah, dari gambar ini kita ketahui ini sebenarnya gambarnya lanjutan dari sini ya. Kemudian yang nilai A, kita cari dulu yang nilai A. Nilai A itu kita tangan 2 θp, nilai dari fx atau xf 48 tadi kan. Kemudian cf-nya itu 20. Kalau kita gambarkan tadi kan gambarnya seperti ini ya. Nah, ini 20, ini 48. Maka 2 θp-nya itu 2 TTP itu di sini, kemudian dibagi 48 dibagi 20 itu 2,4. Maka nilainya 2,4 itu di tangan inverse adalah 30 dibagi 2, kemudian 33,7 derajat. Kemudian bagaimana dengan sigma maksimum? Sigma maksimum kalau dari gambar kita lihat di gambar itu sigma maksimum itu adalah dari titik O ke titik A kan. Dari titik O ke titik A itu bisa kita ketahui bahwa nilainya adalah sigma average, ya, sigma average yang titik tengah O ke C maksimum ya, yang maksimum itu O ke C ditambah dengan harusnya dengan nilai C ke A atau R ya, C ke A atau R, itu sigma maksimum. Tapi kalau sigma minimum, kalau dari gambar kita lihat itu bisa OC ya, OC dikurangi dengan nilai R atau CA-nya tadi. Ini R. Kemudian kita hitung di mana OC-nya tadi kita ketahui adalah sigma average. Sigma average-nya berapa? 80 ya di bagian atas tuh. Terus kemudian nilai CA-nya tadi 52 tinggal dikurangi. Cuma sini. Kemudian bertanya, Pak, 52 ini dari mana? Kita belum hitung. Nah, ini sama yang tadi. Karena panjang R-nya itu kan tadi kita ketahui
garis miring ya. Garis miringnya itu R. R-nya itu sama dengan maksimum. Kalau ditarik sama saja kan R ke yang titik sini. 52. Yang bawahnya itu sama karena mirrornya. Yang bagian maksimum itu ditambah, yang minimum dikurangi, nilainya sekian. Kemudian digambar di pertemuan sini, di gambar yang 2. Kemudian theta P-nya tadi adalah 33,7. 33,7 ke arah bawah. Sesuai dengan digambar, kan dia bergerak ke arah bawah ya, tegangan gesernya. Maka langsung digambar, dia titik pusatnya nilai O, kemudian tadi minimum maksimum. Dua-duanya minimum maksimum ini nilainya adalah positif. Makanya dia arahnya gayanya itu adalah ke arah luar semua. Tidak ada yang minimum kan. Kalau yang minus berarti dia mengalami compression. Nah, yang bagian yang B itu bagaimana jika stres yang terjadi pada elemen yang berputar berlawanan arah jarum jam 30 derajat. Nah, sini kita cari dulu adalah nilai dari theta dari kebalikannya. Theta dari kebalikannya yaitu 180 derajat dikurangi 2 theta yang diketahui tadi 30 kali 2 untuk yang ini 60 derajat dikurangi 67 itu dari yang theta P yang sudah tadi ditentukan. Maka nilainya theta kapitalnya adalah 52,6 derajat. Kemudian kita cari lagi nilai dari sigma X aksen, sigma Y aksen, dan tau X aksen, Y aksen. Di mana sigma X kalau digambar 3, kita lihat yang digambar awal kan yang X ya. Kita berputar ke arah sini 30 derajat. Nah, maka X barunya itu ada di sini. X aksennya. Otomatis yang si Y bawah, dia juga bergerak 30 derajat. 30 derajat karena yang bergerak itu adalah 2 theta, harus 2 theta, maka tadi 60 derajat. Ini tadi 2 theta P yang sudah ditentukan ini. Kemudian dari gambar ini kita ketahui bahwa nilai dari sigma X aksen itu panjang dari O ke K. Ya, karena sudah bergeser ya, jadi dari O ke K. Nah, ini. Terus sigma Y aksen yaitu panjang dari O ke L. Yang sudah dari titik O ke X, dari titik O ke Y. Nah, ini dari sini. Kemudian dari tau XY atau tingginya, nah kita berarti nilai tingginya adalah yang ini. Nah, ini untuk perhitungannya masih sederhana. OC dikurangi KC, di mana KC-nya itu 52 cosinus dari 52,6 yang berhadapan ini. Yang sudah ditentukan tadi. Ini langsung menggunakan trigonometri langsung ya. Begitu juga dengan sigma Y aksen dan tau X aksen, Y aksen. Kemudian dari sini digambar, dari gambar 3 digambar ke gambar 4, karena dia bergerak 30 derajat dari titik awal, dari titik S, dia bergerak tetanya itu adalah 30 derajat. Kemudian Y aksen, sigma Y aksen diketahui dari atas, yang ini, itu dimasukkan ke nilainya ke sini. Maka untuk soal yang nomor 4, untuk yang menjawab yang nomor B, untuk setelah diputar 30 derajat itu selesai. Nanti bisa kalian baca lagi. Kemudian untuk yang soal nomor 5, soal terakhir, ini sebenarnya soal 4 dan soal 5 harusnya di pertemuan 9 ya. Tidak apa-apa, nanti pertemuan 9 lebih sedikit yang dijelaskan. Nah, kemudian yang dicontoh soal nomor 5, digambar, diperlihatkan bahwa yang diketahui di sini simbolnya berbeda dengan yang sebelumnya. Ini adalah sigma 0. Sigma 0 kita lihat
sigma nolnya itu adalah 8 kilo square inch. Kilo pound square inch. Ya, ini arah geser ya. Yaitu arah yang ke arah sumbu X ya. Sumbu X, di mana ini arah berlawanan untuk yang tegangan geser ke arah kiri. Nah, di sini 8 sini pada permukaan yang vertikal, kemudian maka ditentukanlah besarannya shearing stress tau 0, yang mana besaran shearing stress tersebut pada normal stress terbesar, yaitu hanya 10 kilo pound square inch. Dan yang kedua adalah menentukan maksimum dari shearing stress pada mekanisme tersebut. Nah, maka strategi yang pertama di sini adalah menentukan dulu average normal stressnya dari yang normal dari yang sudah diketahui. Kemudian untuk menentukan maksimum, setelah average menentukan maksimum normal stressnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan untuk melengkapi dari konstruksi dari lingkaran Moore. Pertama adalah modeling analisis dulu. Setelah tadi diketahui, maka kita cari adalah sigma average. Ya, ada pertanyaan Nabil? Oke, saya lanjut. Sigma average dari gambar kita langsung masukkan saja setengah dari sigma X ditambah dengan sigma Y. Kalau sigma Y-nya di sana tidak ada force sama sekali, kita definisikan dengan 0. Ini tadi 8, maka nilainya adalah 4 kilopound square inch. Maka untuk menentukan nilai dari maksimum dari gambar yang sudah di lingkaran Moore sebelumnya, bahwa sigma average ditambah dengan R adalah sigma maksimum. Maka sigma average-nya 4. Kemudian sigma maksimumnya itu tadi di soal itu yang A itu adalah 10, maka kita putar R-nya itu, maka R-nya itu adalah 6 kilopound square inch. Nah, dari sini kita gambar bahwa sigma, kita tentukan dulu sigma average, yaitu dari O ke C, dari O ke titik tengah C itu nilainya 4, jaraknya 4, sigma average. Maka nilai dari C ke F itu tadi nilainya 4 juga, 8, karena X ya, arah gaya X ke titik dari yang di soal yang sigma 0 itu adalah 8 KSI, berarti jaraknya dari titik C adalah 8 dikurangi 4. Kemudian ini 8. Kemudian sigma maksimum dari soal itu 10. Sigma maksimum 10 berarti di sini dari O ke A. Dari OA ini. Terus kemudian sisanya, maka sigma minimum adalah 2. 2 itu dari mana? Tinggal dikurangi tadi. Kalau sigma maksimum itu adalah yang di sini itu average dikurangi R, ditambah R, maka minimumnya average dikurangi R. Average-nya itu 4 dikurangi R, maka hasilnya adalah 2. Sigma minimum sama dengan, coba kita cek, average-nya itu 4 dikurangi R. R-nya itu 6. Maka minimumnya adalah minus 2. Berarti minus 2 diarahnya ke kiri berarti ya. Sini. Kemudian kita tentukan bahwa sejauh R dari C ke D ini berarti panjangnya R itu kita definisikan dengan maksimum. Tetapi yang terjadi pada ke titik yang X atau ke titik yang ini, itu yang kita tanyakan, kita yang belum tahu. Kemudian kita tentukan dulu yang A,
adalah kita cari dulu theta P, dia theta P-nya berapa, sama CF dikurangi CX adalah 48,2 dibagi 2, yaitu 24,1. Maka tau 0 adalah Fx di gambar. Tau 0 itu adalah Fx. Ini Fx. Maka ini sama dengan segitiga. Ini Fx. Ini adalah R. Ini CF ya. Ini C, sorry. Ini C. Ini F. Ini X. Ini. Maka dari sini kita tentukan bahwa untuk mencari Fx, sini sudutnya tadi sudah ketahuan 24,1. Ya, ini ya. Untuk mencari Fx, 24 itu theta P, berarti yang di sini kita gunakan adalah sudut 2 theta P. 2 theta P, berarti yang di sini 2 theta P bisa langsung kita gunakan adalah sinus dari Fx-nya. R dikalikan sinus dari Fx-nya, yaitu yang R-nya. Maka 6 kilopound square inch dikalikan dengan sinus dari sudut 2 theta P itu. Maka nilainya 4,47. Maka nilai yang di sini itu adalah 4,47 KSI. Itu sama ya, bagian atasnya juga ini 4,47 KSI. Kemudian yang di bagian B, maksimum shearing stress, kita harus mencari dulu sudut theta S-nya. Theta S-nya itu adalah kebalikannya dari yang theta P tadi. Kalau yang di soal sebelumnya itu ditentukan arah putaran, berarti 180 dikurangi tadi 2 kali arah putaran, arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, karena di sini tidak, maka langsung 90 derajat dikurangi 2 theta P yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan maksimumnya nanti diinput ke sini. Bukan. Theta maksimumnya ini. Karena nilai R ya. Kemudian 2 theta S tadi sudah diketahui adalah 41,8. Maka theta X, theta S ya, S-nya. Theta S-nya adalah setengahnya 20,9. Maka dari situ kita gambar yang tadi theta P itu arah bawah, dia ke bawah. Kemudian theta S dia berlawanan. Berarti 20,9. Terus ini sigma average. Ini 4. Terus kemudian tegangan geser maksimumnya adalah 6 KSI. Terus kalau di yang P, yang di bagian atas, yang ini bagian ini. Tetapi adalah 2, yang minusnya adalah 2 KSI. 2 KSI berarti yang digambar tadi ya. Digambar ini kan ini di sebelah kiri ya. Berarti dia mengalami compression ke arah bawah. Kemudian ini ke arah kanan karena positif. Terus kalau untuk yang sigma S itu keduanya ke arah kanan. Terus yang di bagian bawah jika orientasinya itu ditukar. Orientasinya ditukar. Ini 24 di atas, ini di atas, ini yang theta S-nya di bawah ini ada 2 opsi ya. Apakah yang arahnya mengikuti yang awal atau yang ikuti yang kondisi yang kedua, gambar 2 atau gambar yang 3. Oke, terima kasih. Silakan yang belum screenshot, silakan screenshot. Yang belum paham, silakan boleh ditanyakan.
Halo, masih terdengar? Saya stop. Masih, Pak. Artinya bentar, saya buka pintu dulu biar terang. Silakan, ada yang bertanya? Saya Pak Yofi Ajis Pak. Yofi Ajis ya, silakan. Ya Pak. Ini saya mau menanyakan di luar materi Pak. Untuk pertemuan 9 itu jam berapa ya Pak? Mohon maaf Pak, tadi saya ada koneksi keluar pas Bapak membicarakan masalah pertemuan 9, saya tidak mengetahuinya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ini saya stop dulu ya, stop recording.